Selamat pagi teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi. Hari ini pertemuan ke-11 ya. Jadi ada dua kelas yang tadi pagi sudah saya share materi ini, tetapi saya belum kasih penjelasan. Saya berjanji untuk merekam dan kemudian saya share ke teman-teman melalui YouTube. Ini juga untuk mata kuliah besok di hari Rabu ya. Jadi mata kuliah kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan communication skill. Jadi ke depan skill komunikasi itu menjadi sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika teman-teman nanti bekerja, teman-teman juga akan merasakan bahwa communication skill for future in the work atau di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Nah, biasanya kita akan hanya mempelajari teori komunikasi atau pengantar komunikasi yang itu teoritis di dalam buku. Nah, ini di sini saya sajikan ada beberapa skill komunikasi yang kemungkinan nanti akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam paradigma ilmu komunikasi, kita kan memandang bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar ngomong-ngomong, gitu kan. Kalau teman-teman dulu di awal saya sudah pernah sampaikan, biasanya mahasiswa ilmu komunikasi di awal-awal itu kan pasti akan diganggu dengan pertanyaan oleh orang lain bahwa ngapain kita masuk komunikasi, toh kita sudah bisa bicara, gitu ya. Memang di komunikasi kemudian nanti kalian akan dikasih tahu caranya bicara kan enggak. Nah, jadi kalau dari pertemuan 1 sampai 10 kemarin kita membicarakan banyak sekali terkait dengan konsep komunikasi, tujuan komunikasi, persepsi sebagai inti komunikasi, hingga penugasan model-model komunikasi, teman-teman harusnya sudah mulai masuk ke dalam sebuah ilmu. Jadi komunikasi itu bisa jadi hanya obrolan biasa, tetapi kalau sudah studi tentang komunikasi, maka kita masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman ada di sini sekarang. Bukan lagi sebagai orang yang masuk dan kemudian pelatihan atau workshop komunikasi, tetapi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, paling tidak kita ada dua hal besar kalau kita mempelajari ilmu komunikasi. Yang pertama adalah untuk mengenal dunia, dan yang kedua adalah untuk dikenal dunia. Jadi kita ini kan sebenarnya manusia individu, tapi sekaligus manusia sosial. Ketika kita hidup di dunia sehari-hari, kita tidak bisa hidup sendirian. Jadi tanpa mengenali lingkungan kita, kita itu akan merasa kosong dan sepi. Jadi bayangkan saja teman-teman tersesat di sebuah hutan belantara dan kemudian tidak ngomong dengan siapapun, maka lama-kelamaan kita akan gila. Maka kalau teman-teman nonton film Castaway, itu ada seorang pengantar paket ya, pengantar paket di kemudian dia kecelakaan dan dia terdampar di sebuah pulau. Dia kemudian menciptakan teman dari bola dan kemudian diajak ngomong setiap hari. Itu adalah cara bagaimana agar kita tidak gila menghadapi kehidupan. Jadi makanya teman-teman sering kali kan kalau ketika kalian mau gila gitu butuh teman untuk berkomunikasi, untuk diajak ngobrol. Nah gitu. Jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar ngomong, tapi ungkapan ekspresi juga. Untuk mengenali dunia di sekeliling kita, sekaligus dunia di sekeliling kita akhirnya mengenal kita. Kita tidak hanya di kamar, kita tidak hanya di kampus kemudian diam-diam. Ada banyak orang yang perlu kita kenali dan mereka perlu mengenal diri kita. Kenapa? Agar hidup itu bermakna. Ya, mungkin teman-teman nggak akan sampai ke situ ketika tidak memahami dengan betul mengapa kita hidup misalnya, mengapa kita harus berkomunikasi. Karena kita ini mencari makna, manusia itu satu-satunya makhluk ya, karena yang lain adalah hewan dan tumbuhan yang bisa mendapatkan makna dari kehidupannya. Adanya laptop itu kalau dipakai tulisan biasa dia akan menulis begitu saja. Tetapi ketika laptop ini memiliki sebuah kisah yang mengiringi kalian ngerjakan PKL, ngerjakan skripsi, maka laptop tidak hanya sekedar laptop, tapi ada makna bahwa laptop ini memiliki arti yang dalam bagi seorang manusia. Jadi cara kita berkomunikasi itu kemudian mengubah segalanya. Nah, kalau fungsi dari praktis, secara praktis komunikasi, sama seperti yang kemarin-kemarin saya sampaikan adalah menyampaikan pesan, kemudian menggerakkan perubahan, kemudian juga ada ekspresi diri. Itu fungsi praktis lah. Kita kalau mau ngapa-ngapain, saya menyampaikan pesan materi ini kepada teman-teman tentu melalui komunikasi semacam ini, menggunakan bahasa. Bahasanya bahasa verbal maupun non-verbal. Kemudian kita juga harus menggerakkan perubahan. Nah, cara kita menggerakkan perubahan ini dengan berbagai macam cara. Ketika kita berkomunikasi, kita kan sebenarnya ingin mengubah persepsi orang, ingin mengubah
perbuatan orang, ingin mengubah segalanya gitu. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan mahasiswa, misalkan semacam ini, maka saya ingin menggerakkan perubahan dengan cara kalian paham yang saya omongkan, lalu kalian kemudian terjadi perubahan bahwa pengetahuan kalian berubah, sikap kalian berubah, itu adalah fungsi praktis dari kita berkomunikasi. Teman-teman kalau sesama teman di organisasi juga sama. Ketika ada keruwetan sesuatu, maka kalian mengadakan rapat, mengadakan komunikasi itu menggunakan bahasa-bahasa tertentu, lalu kemudian perubahan terjadi. Nah, kemudian ada juga ekspresi diri. Kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak linier, kemudian bahagia terus, sedih terus, marah terus, tetapi kita perlu mengungkapkan dengan komunikasi itu apa yang ada di dalam diri kita. Dengan mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada dalam diri, kita sebenarnya juga bertanggung jawab untuk memelihara kewarasan kita. Maka teman-teman di dunia yang semakin semerawut ini, saya kira komunikasi itu penting sekali. Teman-teman memiliki teman, memiliki orang-orang yang biasa, yang bisa diajak berkomunikasi di warung kopi, di organisasi, atau di perkuliahan, teman-teman harus punya teman semacam itu. Oke, kemudian kita masuk ke communication skill-nya ya. Jadi tadi itu pengantar menuju ke communication skill yang sekarang kita akan diskusikan. Nah, communication skill ini berarti kan kemampuan kita berkomunikasi ya. Saya cantumkan sini ada 8 jenis kemampuan. Yang pertama adalah reading ability. Reading ability ini berarti kalian perlu membaca. Karena dunia pengetahuan itu sesungguhnya dimulai dari membaca. Jadi bukan dimulai dari video, bukan dimulai dari mendengarkan dan lain sebagainya, dari membaca. Jadi zaman awal kita mengenal ilmu pengetahuan itu adalah mengenal bagaimana cara kita menulis membaca. Jadi akhirnya dengan membaca kita memiliki banyak pemahaman yang luas dan dalam. Gitu. Kemudian membaca itu memiliki arti penting dalam dunia akademik juga. Jadi dalam dunia akademik semacam ini, kalian kalau nggak baca buku itu akan memiliki kecenderungan untuk tidak memiliki banyak pengetahuan. Gitu. Karena sekarang buku-buku ditulis terkait dengan keilmuan kita juga ditulis, itu semua agar kita baca. Nah, kemampuan yang kedua adalah writing ability. Karena kita membaca, maka kita sebenarnya harus menulis. Gitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, menulis seringkali menjadi sesuatu momok yang menakutkan. Gitu. Serem pokoknya menulis itu. Kadang ada yang pengen sekali menulis, tapi kemudian masih belum goal cara dia menulis, dan kemudian menulisnya juga masih belepotan gitu. Jadi saya menganggap reading ability dan writing ability ini salah satu kemampuan dasar dalam communication skill yang harus kita miliki, yang harus kita pelajari dan harus kita dalami. Kadang-kadang kan kita mungkin berpikir, apaan sih membaca aja kok. Membaca kan kita bisa membaca ketika di rumah kita membaca, koran kita membaca. Nah, tapi ya pada communication skill ini kita membaca bukan hanya sekedar membaca pada akhirnya. Kita membaca segala sesuatu, terutama memang membaca teks. Kadang kita mungkin tidak menganggap teks itu sebagai bahan bacaan yang menyenangkan, karena buku-buku itu kan mungkin menjemukan ya bagi kita. Tetapi itu adalah salah satu kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan ke depan, ketika kalian sudah melewati masa-masa S1 ini. Jadi tetap membaca, kemudian tetap teman-teman menulis. Kemudian yang ketiga adalah speaking ability. Speaking ability ini kemampuan kita untuk ngomong. Jadi kalau kita di komunikasi akan ada mata kuliah public speaking. Nah, di situ teman-teman dilatih untuk ngomong. Ngomongnya bukan hanya sekedar ngomong, tapi ketika kalian tahu seni berpidato misalnya, maka teman-teman akan bisa menggerakkan jutaan orang untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi perubahan-perubahan besar di dunia ini kadang diawali dari seseorang yang memiliki speaking ability. Ya kan? Kalian bisa lihat banyak sekali contoh-contoh di YouTube atau dalam kehidupan nyata tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh internasional, Presiden Soekarno misalnya sangat terkenal dengan cara dia berpidato. Nah, ini bisa menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus teman-teman miliki supaya nanti ketika kalian pada kehidupan setelah S1 atau sekarang ketika kalian di organisasi saja, itu akan sangat kelihatan sekali. Sekarang ini kalau di kelas, kemudian ada yang cerewet misalnya, ada yang suka bertanya, ada yang memiliki speaking ability-nya lebih tinggi, maka dia pasti akan dijadikan ketua kelas. Gitu kan. Kalau nanti teman-teman KKN misalnya,
satu kelompok kemudian ada yang orang ini selalu memberikan ide, orang ini selalu memberikan usul, mengkritik, memberikan saran, berinisiatif dan lain sebagainya, pasti dia yang akan dijadikan ketua kelompok. Maka teman-teman ketika ingin menjadi pemimpin, speaking ability ini sangat penting sekali teman-teman kuasai. Karena dengan kita mampu untuk ngomong secara terstruktur, menyampaikan ide dengan baik, kita akan mengubah sesuatu. Jadi ada jutaan orang, ada ratusan orang di depan kalian bisa terperangah, lalu mereka bersama-sama berubah. Kemudian berikutnya adalah non-verbal ability. Non-verbal ability ini adalah kemampuan berkomunikasi non-verbal ya. Kalau tadi speaking, kemudian writing itu adalah verbal karena menggunakan bahasa. Kalau non-verbal biasanya adalah bahasa tubuh. Tapi bahasa tubuh di sini bukan berarti bahasa tubuh yang kita pakai kode-kode Morse begitu ya, atau kode ketika kita berbicara dengan teman-teman tunarungu. Tapi nonverbal ini adalah kemampuan kita untuk memahami tatapan mata, memahami tangan kita ketika kita ngobrol. Kan ada misalkan dalam psikologi itu, kalau seseorang berbohong maka matanya akan berkedip. Gitu kan. Kalau seseorang ragu dengan bicaranya dia, maka suaranya akan bergetar. Atau ketika seseorang itu ragu, kemudian dia mau berbohong, dia akan pegang telinga misalkan. Ini adalah bahasa tubuh yang seringkali non-verbal communication ya, yang seringkali tidak kita sadari. Nah, teman-teman kalau ngobrol dengan sesama teman ya atau dosen misalkan ngajar di kelas, kalian akan memiliki suatu penanda sendiri. Ini teman saya ini kalau ngobrol itu selalu sambil membenahi kacamata. Ini teman saya kalau ngobrol itu pasti sembari tengok kanan tengok kiri. Itu non-verbal ability. Jadi teman-teman harus menguasai bahasa tubuh kita sendiri supaya apa? Supaya ketika kita ngomong sesuatu itu dengan cara yang meyakinkan. Tatapan mata misalnya. Kalau kalian ragu dengan seseorang maka nggak mungkin menatap matanya. Jadi non-verbal ability ini juga teman-teman harus pelajari. Lebih banyak biasanya yang pelajari adalah dari psikologi. Nah, kita bisa mengarah ke sana nanti. Yang keenam dari communication skill yang nanti akan sangat berpengaruh di kehidupan mendatang adalah listening ability. Nah, ini juga kelihatannya gampang. Saat kita berdialog, maka salah satu di antara kita harus jadi pendengar kan. Nggak mungkin ketika kita berdialog, ngobrol, diskusi, semuanya ngomong. Ketika saya ngomong seperti ini, maka teman-teman jadi pendengar. Nah, pendengar yang baik ini jarang sekali dimiliki oleh orang-orang. Kemampuan ini sangat hebat, namun jarang orang memilikinya, gitu ya. Jadi kita kalau ngobrol itu bergantian. Ada ngobrol itu sama ngototnya, mereka berdua jadi komunikator dua-duanya. Jadi ngomong terus nggak ada yang mau dengerin. Nah, maka dalam warung-warung kopi, teman-teman yang suka ngomong nggak suka dengerin itu pasti dibenci sama teman-temannya yang lain. Pasti sebel sekali. Aku kalau ngomong sama dia itu, saya baru ngomong satu kalimat dia balas dengan jadi satu artikel. Ngomong. Kalau ditulis jadi satu artikel bagus sih. Tapi kalau ngomong terus dari awal sampai akhir, temennya nggak diberi kesempatan untuk ngomong, dia nggak mau jadi pendengar yang baik, rata-rata dia tidak akan memiliki teman. Maka di sini ketika kalian pengen menggolkan suatu tujuan kepada temannya, maka teman-teman harus belajar menjadi pendengar yang baik. Apalagi kalau teman-teman sekarang lagi fase-fase pacaran misalnya. Jadilah pendengar yang baik, maka pacar kalian akan jatuh cinta. Ini yang memang jarang sekali dimiliki oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tukang omong semua, tukang ngibul, tukang bohong, semuanya banyak omong kosong. Nah, akhirnya kita kurang mendengarkan. Itu listening ability. Kemudian ability berikutnya adalah presentation. Presentation ini mungkin akan lebih banyak pada kehidupan-kehidupan profesional atau kehidupan-kehidupan yang mungkin kalian selesai S1, S2, dan lain sebagainya. Karena presentation ability mungkin kita tidak bisa hubungkan dengan seseorang yang menjadi petani misalnya. Tetapi itu sangat mungkin saja terjadi. Jadi dihubungkan dengan speaking ability dan presentation ability, semua profesi itu berkemungkinan untuk mempresentasikan apapun yang dikuasainya dengan baik. Apalagi sekarang kalau misalkan di petani ada kelompok tani. Di kelompok tani itu mereka bisa mendapatkan bantuan biaya dan lain sebagainya ketika memiliki presentasi yang baik, gitu kan. Jadi teman-teman mahasiswa misalnya, apalagi yang tugas sehari-hari misalnya adalah presentasi. Maka kemampuan ini kalian harus miliki. Presentasi itu bukan sekedar menyampaikan sesuatu, bukan sekedar untuk mendeliver dari satu pesan ke pesan yang lain.
tapi juga untuk mentransfer ide. Kita kan punya ide masing-masing. Rata-rata punya ide. Misalkan saya punya ide bagaimana cara agar kalian berkarya. Maka saya akan mempresentasikan ide saya itu kepada kalian supaya kalian percaya dengan saya. Lalu kita sama-sama berkarya. Nah, kalau saya nggak bisa mempresentasikan itu, maka teman-teman rata-rata tidak akan percaya dengan saya. Lalu kabur. Nah, seorang dosen misalnya, kayak saya sekarang, maka saya harus memiliki presentation ability yang baik. Seorang dosen yang tidak memiliki presentation ability yang baik, teman-teman pasti akan ragu. Pasti kalian akan main mata dengan temannya sebangku. Lihat itu Pak itu. Kayaknya nggak menguasai materi deh. Kan kalian pasti memiliki rasa-rasa semacam itu. Meskipun dosen sudah menutupi ketika di kelas, kalau dia nggak menguasai materi, dia pasti akan berkeringat atau ragu atau cepat pulang. Macam-macam caranya. Ya, jadi presentation ability ini kalian harus kuasai. Ya paling tidak karena kalian mahasiswa dan kemudian setelah S1 kalian kembali ke kampung, kalian bekerja pasti akan lebih dipercaya kalian daripada orang-orang yang tidak berpendidikan. Gitu. Jadi tanggung jawab kita akhirnya semakin besar. Kemampuan berikutnya, tinggal 2, dalam communication skill yang akan mempengaruhi kehidupan kalian ke depan adalah networking ability. Networking ini biasa kita capai mahasiswa itu dengan organisasi biasanya. Jadi rata-rata banyak sekali mahasiswa yang ikut organisasi luar atau organisasi dalam sekalipun itu dengan tujuan agar networkingnya luas, lalu nanti dapat pekerjaan berdasarkan channel. Nah ini saya kira tidak bagus sebenarnya, karena pekerjaan-pekerjaan yang kita dapatkan itu harusnya berdasarkan skill yang kita miliki, bukan hanya networking. Networking itu hanyalah salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan itu, tetapi dengan kepercayaan diri kita dan kemampuan skill kita yang tinggi. Jangan sampai kita tidak punya skill, tapi hanya mengandalkan networking belaka. Lalu akhirnya kita akan tetap diremehkan sama orang. Nah, untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan networking ini, diperlukan kemampuan-kemampuan berkomunikasi dari awal sampai tadi. Mulai dari speaking, presentation, sampai listening, writing, reading, semua kita harus miliki untuk mendapatkan networking ability yang baik. Jadi antara kita dengan orang yang kita jadikan network ini bisa saling mendapatkan keuntungan di kedua belah pihak. Karena networking biasanya begitu. Nah, dalam komunikasi ini namanya transaksionalisme simbolik. Jadi kita bertransaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bertransaksi di sini bersama kalian, kalian mendapatkan nilai dari saya memberikan tugas. Kalau tidak ada transaksi, maka biasanya salah satu pihak akan kabur duluan. Kemudian yang terakhir adalah negotiation. Negotiation ability ini kemampuan kita untuk membujuk merayu seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, dalam negosiasi biasanya lebih banyak kita diskusikan di dalam bisnis. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ini ada kehidupan yang negosiasi. Ketika kalian bersama dosen, ketika kalian bersama teman, mengerjakan tugas misalnya, ada tugas presentasi, siapa yang bertugas membuat materi, siapa yang bertugas memberikan presentasi, siapa yang bertugas menjadi moderator, itu semua adalah negosiasi. Ketika nanti di akhir semester kalian dapat nilai C misalnya, maka kalian akan melakukan negosiasi dengan dosen. Nah, negotiation ability ini akan mampu membuat kalian tampak unggul dan kadang sederhana tetapi bisa mencapai tujuan masing-masing. Ini untuk masing-masing communication skill yang saya jelaskan sekarang, itu kalau kita bahas, itu masing-masing bisa menjadi satu buah pertemuan tersendiri. Sehingga saya berharap teman-teman memperkaya diri dengan bacaan, dengan membaca terus-menerus, sehingga teman-teman nanti akan mencapai skill-skill ini dengan cara yang cepat dan bermanfaat. Jadi pesan saya tentu jangan lupa membaca. Karena membaca itu akan membuat kita memiliki wawasan yang luar biasa. Maka ke depan teman-teman yang mau membaca, teman-teman yang mau menulis, mari berdampingan dengan saya karena saya juga suka membaca. Saya membaca terus tiap hari, saya juga menulis. Jadi mari saya tawarkan pendampingan untuk membaca dan menulis supaya teman-teman nanti kalian bisa membuat karya. Terima kasih.